perahu dulu. Oke. Ayo cepetan. Aduh, romantis ya. Ayo. Pegang. Awas. Naik perahu. Kopek deh gue. Kita di depan. Di mana nih? Sini. Di belakang. Di situ. Di sana. Cowok-cowok di belakang. Iya. Kok miring? Oke. Oke. Gue begini ya, aman. Sekarang kita jalan. Nah, mumpung lagi bareng sama kalian nih semuanya, ya kan? Kita Semuanya gimana? Cuma berdua. Ya pokoknya semuanya ada sini makhluk gitu loh maksudnya. Kita mau ngajakin Deep Talk bareng. Deep talk. Iya maksud itu. Karena yang kita tahu kan kalian ini kan udah hampir 16 tahun nih. Itu bukan waktu yang sebentar banget. Iya, gitu. bener ganti. Pasti begitu. Ya. Nah, ya udah, Karena jadi kita kasih pertanyaan aja, Kita akan membuat pertanyaan dari hati ke hati. dari hati ke hati. Jadi ini benar-benar heart to heart, deep Ini talk. jagoannya Araf ini. Iya, biasanya begini. Coba untuk Mas Dwi Sasono dulu. Cakep. Oke, apa itu? Sangat jatuh hati kepada Widi. Apa yang paling kamu cintai dari sosok Widi Mulia? Oke. Semuanya sih. Semuanya dari luar dalamnya saya suka. Dan saat saya memikirkannya itu benar-benar dalam keadaan sadar dan sehat walafiat. Saya pikirkan apakah ini hanya semua merupakan sebuah hasrat aja gitu kan. Tapi ternyata enggak. Ini adalah sesuatu yang Cinta lahir batin. cinta kasih lahir batin. Dari dalam. Iya, manis banget lagi gue ya. Pakai siapa sih? Sekarang nextnya ke istrinya. Oh iya. 16 tahun hidup bersama sebagai pasang suami istri. Apa yang paling kau ditakutkan jika satu hari tidak ada kabar dari Bang Dwi? Yang paling ditakutkan. Ya kalau berhenti ya, kalau kita kan saling, makanya bisa sampai 16 tahun. Yang lagi di bawah kita ajak rangkul lagi, atau sebaliknya aku lagi di bawah lagi sedih down juga. Kita saling mendukung gitu. Jadi kalau yang paling ditakutkan ya kalau udah nggak ada salingnya lagi. Misalnya Jadi kalau kalau cuman salah satunya sepihak, berhenti. iya, misalnya sepihak gitu. Itu yang ditakutkan di dunia ya kan. Ini kalau yang sesuatu yang kita tahu cuman Allah yang bisa, misalnya memisahkan dari segi umur, itu apalagi kan. Kita udah nggak bisa apa-apain. Tapi yang bisa kita lakukan sebenarnya yang kemampuan manusianya itu tadi, kalau satu sama lain tuh udah saling menyerah gitu. Jadi jangan sampai menyerah. Sekarang giliran aku lagi ya. Wih. Untuk Mas Dwi Sasono. Sebelum Kok gak ada bunyinya? ntar gue jorogin ya kalau ya. Untuk Mas Dwi Sasono, sebelum menikah sempat mengalami putus dengan Widi. Kalau seandainya apabila waktu itu tidak bisa ataupun Widi tidak mau kembali bersama, apa yang akan Dwi Sasono lakukan? Ya cari yang lain. Ini menyerah. Waktu itu kan, Iya. jadi memang waktu itu ya harapan itu memang ini kayaknya peluru gue terakhir nih. Gitu, memang waktu dulu kita SMA pacaran kan, 8 bulan. Memang dia paling beda di antara yang lain. Asik, Gitu. pilihan men. Paling beda di antara yang lain gitu. Tapi yang paling tidak bisa saya lupakan, di saat saya putus sama yang lain kok muncul lagi tuh mukanya dia. Oh, terngiang. Mungkin dukunnya lagi bekerja kali. Dukunnya lagi Jago lu. banget Iya, ya. dukunnya lagi gua. Serem amat main dukun-dukun. Tapi terus kita setelah itu 13 tahun kemudian ketemu lagi. 13 tahun kemudian. 13,5 tahun kemudian. Ya udah habis itu ketemu lagi terus kayak apa ya, gejolak itu muncul lagi getaran itu gitu. Terus aku bilang sama Widi, kayaknya aku pengen balik deh sama kamu. Gitu. Langsung diterima nggak? Terus tunggu. nggak langsung. Vi, nggak dia langsung. bilang dulu, mau balik apa nih? Mau balik nggak kita lanjut pacaran lagi? Gue nggak nyari pacar, gue nyari suami, dia bilang gitu. Nyari suami, terus gue langsung bilang, oh ya sama, gue juga, langsung gitu. Ya udah, karena memang juga waktu itu usia juga udah 26 mau 27 Ya, gitu. Jadi ya udah akhirnya yuk kita maju gitu. Usia yang sama-sama. pas Jadi lah. udah ternyata diterima, lanjut. Ya udah mulai dari situ. kalau pacaran nggak mau aku bilang, makanya kalau nikah, ayo deh kita coba gitu. Jadi ibaratnya nggak mulai dari nol lagi ya Bu ya. Biar nyambung Bensin. aja. Makanya lu. Oke.
Ini pertanyaannya panjang banget nih. Mm-mm. Tolong dicermati. Tinggal baca doang lu. Dwi pernah mengaku bahwa pernah kepikiran untuk mengakhiri hidup ketika terjerat kasus di tahun 2020 dengan alasan ingin Widi dan ketiga anaknya hidup lebih bahagia. Bagaimana perasaan Widi jika hal itu terjadi? Ya sedih banget sih, tapi aku kan tidak pernah, amit-amit sih jangan sampai mengalami titik yang dialami sama suamiku ya. Jadi pada saat ada rasa sedih, ada rasa marah, kenapa ya dia kepikiran kayak gitu? Karena dipikirnya kita mau sama dia karena senang-senangnya aja, ada rasa itu. Tapi di sisi lain berproses, aku juga sambil mikir, wah aku kan belum pernah ya, amit-amit jangan sampai ada di titik apa yang dia rasain saat itu kan. Jadi aku mencoba memahami orang yang ada di titik terendah dalam hidupnya, itu punya perasaan itu tuh aku mencoba memahami gitu. Jadi yang ada sih sekarang kalau berpikir hal itu tuh ya, jadi buat aku jangan sampai membuat dia merasa seperti itu lagi. Iya. Gitu, bahwa dia misalnya tidak layak, bahwa dia tidak cukup baik. Karena buat aku sih ini hanya masalah melewati proses gitu. Jadi buat aku tidak ada kepikiran sama sekali ya, yang namanya sedih marah tuh pasti sementara. Dan memang sudah dibuktikan sampai saat ini memang kami masih sama-sama, masih saling support gitu. Nggak hanya Dwi yang butuh support loh, aku pun sama butuh support. Pada saat nggak mesti mengalami situasi sedih banget sih, butuh dukungan itu dalam segala situasi. Senang dan susah itu kita perlu dukungan satu sama lain. Nggak akan ada senang nih kalau nggak ada Dwi di sini, nggak akan ada susah juga kerasa kalau misalnya tiba-tiba duitnya di situ susah sendiri kita nggak bantuin gitu. Jadi maksud aku susah senang sama-sama tuh ternyata artinya luas banget gitu. Kalau buat aku itu Susah senang harus sama-sama. kita contoh begini, saya mau berantem mulu masih hidung. Hidung laki saya. Iya. Iya kan nggak Karena waktu milih suami, milih istri kan si hidung cap cip cup. Apa dia nih cap cip cup. Ini bukan karena cinta Itu dia makanya. kan lucu juga kan bikin seneng. Iya makanya saya suruh kerja mulu, saya capek. Sabar, jangan curhat, ini kan giliran mereka bukan giliran lu, nanti lu gue bikinin. Gue bikinin penting di bawah laut nih. Jangan. Ntar kita bikin list pertanyaan gantian. Oke, next. Mas Nisa Son. Oh, Iya. sip. Widi mengandung anak keempat di usia kepala 4. Sayangnya saat itu harus kehilangan di usia kandungan 10 minggu. Iya. Iya. Apa yang paling dikhawatirkan dari istri? Ya memang aku itu kenyataan yang harus diterima gitu. Ya harapan ada tapi kan bukan sebuah paksaan gitu. Ya memang kenyataan yang harus diterima ya memang seperti itu. Memang kandungan itu ya nggak sampai bisa diteruskan gitu karena memang apa ya memang ya seperti itu gitu. Kehamilan terjadi itu ternyata ajaib banget Raffi, belum tentu semua tuh bisa mulus gitu. Kalau kita udah 3 kali terus jadi anak nih, Iya. itu tuh ternyata bukan hal yang mudah. Aku menyadari sih itu. Kita pikir kan mudah ya, Iya. gampang gitu, tinggal hamil, tinggal melahirkan. Ternyata buat aku refleksinya adalah, gila ya berarti terjadinya kehamilan sampai lancar dan lahir dan sekarang anaknya sehat. Itu tuh udah keajaiban tersendiri sebenarnya. Jadi bayangkan aku udah punya 3 keajaiban yang harus dijaga terus. Terus ketika satu sama Tuhan belum nyampe ke situ, kan buat aku ya itu sebenarnya yang patut disyukuri adalah yang udah kita miliki dulu. Yang belum kita miliki emang belum rezeki aja gitu. Jadi buat aku jujur sedihnya ada, tapi lebih banyak bersyukurnya gitu loh, Raffi gitu. Alhamdulillah udah 3 dikasih selamat. Yang satu ini enggak aja, masa kita sedihnya berkepanjangan gitu. Pasti kan Allah punya rencana terbaik. Iya, nggak apa-apa lah itu buat tabungan di akhirat. Amin. Iya betul. Iya betul. benar.